Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dian Kasim dan ini di 1 EK 2202 ini. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan tentang pengembangan kopi itu tentang the creative image and searching as image description. Tentu saja kita masuk ke understanding edge to detection image. Memahami deteksi dan deteksi. Sejumlah algoritma dapat digunakan untuk mendeteksi dan mendeskripsikan fitur dan kita akan mengeksplorasi beberapa di antaranya dalam bagian ini. Algoritma deteksi fitur dan eksplorasi deskripsi yang terkini digunakan di OpenCV adalah sebagai berikut. Pertama itu Haris. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi sudut. Yang kedua itu Shift. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi blok. Dan Sharp. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi blok. Pas juga dan keempat yaitu fast. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi sudut. Drift. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi blok. ORB. Algoritma ini merupakan singkatan dari Oriented Fast dan Drift. Algoritma ini berguna untuk mendeteksi kombinasi sudut dan blok. Kita masuk ke detection Haris code. Mari kita mulai dengan menemukan sudut menggunakan algoritma deteksi sudut Haris. Kita akan melakukannya dengan membersihkan sebuah contoh jika kita mau belajar untuk bisa buku ini. Kita akan melakukan bahwa pencetusan menjadi satu analisis dalam terbuka. Terbagian karena pola kotak-kotak cukup sebagai jenis deteksi fitur. Dan sebagian karena catur adalah ribuan yang mempunyai utama di Indonesia di mana banyak kelompok kecil. Nah, ini saya akan jelaskan seperti ini. Karena sedang coding dia jelaskan saja. Di sini saya akan jelaskan pertama itu kita akan import library dulu, itu library CV dan nanti setelah itu kita akan membaca gambar. Itu kita akan mengubah gambar menjadi grayscale. Di sini Haris Corner dia membutuhkan input grayscale. Grayscale ini sederhana karena hanya satu channel saja, tidak bisa terang dan gelap. Setelah itu kita akan melakukan Haris Corner detection-nya. Pertama yang gray, dia itu artinya gambar grayscale dan dua
Dan dua ini dia kan artinya itu block size-nya atau ukuran area pixel yang diaksesi. Setelah itu 23 artinya size-nya ukuran kernel solvernya atau harus ganjil itu 3 sampai 33 3 sampai 31. Dan arti dari 0,4 ini adalah nilai High Detector Free Parameternya atau Sensitive Detector. Dan kan parameter ketiga casesnya ini adalah upper bound dari solver operator. Solver digunakan untuk mendapatkan gradien atau perubahan intensitas pada citra. Nilai catch-nya itu 3, sangat sensitif, banyak yang digunakan corner, dianggap corner. Nilai base-nya itu 23, kurang sensitif, hanya corner yang kuat terdeteksi. Setelah itu di sini hasil Cornell Harris masih berupa citra float. DST adalah citra berisi nilai skor corner. Nilai tinggi itu kemungkinan besar sudut atau cornernya, sedangkan nilai rendah itu adalah bukan sudutnya. Pada penjelasan ini saya akan jelaskan tentang DST max. DST max itu nilai skor corner terbesar, sedangkan 0,01 dikali DST max itu adalah ambang batas 1% dari nilai tertinggi. Dan DST lebih dari threshold juga, yaitu threshold yang dianggap corner 0,0, dan 195 itu diberi warna merah pada gambar atau pemecah. Jadi baris ini dia akan menandai semua titik-titik yang dianggap corner. Setelah itu pada baris yang 3 ini dia akan menampilkan gambar. Di sini hasilnya itu titik cornernya berwarna merah. Harris dia mencari area yang memiliki perubahan intensitas sebesar kedua arah X dan Y, ciri khas cornernya. Nah, pada output ini, pada gambar hasil Harris corner detection, kita akan melihat banyak titik merah tersebar di area beda catur, garis-garis kotak sampai ke shading atau teksturnya. Setiap titik merah menunjukkan lokasi cornernya yang terdeteksi oleh algoritma Harris. Mungkin ada ditanyakan kenapa ada banyak titik merah di gambar, karena Harris corner detection mencari titik penilaian perubahan terbesar di dua area sekaligus, yaitu horizontal dan vertikal. Pada papan catur banyak sekali kondisi seperti itu, sehingga sudut kotak catur itu terdeteksi, sudut pada gambar bidak itu terdeteksi, dan tekstur shading hitam putih juga dianggap warna perpotongan garis diagonal pada kotak hitam dan dikori juga. Jadi harusnya mendeteksi bukan cuma sudut kotak caturnya, tapi setiap titik yang terlihat seperti pertemuan garis atau perubahan intensitas yang tajam. Kedua, mengapa area bidak catur banyak titik merah? Kita lihat bagian atas area bidaknya. Ini, gambar tidak memiliki banyak bentuk kecil, mata, tangan, garis-garis kecil, detail bentuk. Data-data itu menciptakan perubahan pixel mendadak. Harris dan menganggap semuanya sebagai corner potensial karena casesnya yang kita gunakan itu besar 23, maka Harris menjadi kurang sensitif, tapi masih mendeteksi corner yang sangat kuat dari bentuk bidak. Mengapa sering diagonal ikut terdeteksi? Kotak kita memiliki garis diagonal atau tekstur shading. Setiap perpotongan tekstur itu adalah warna kecil. Walaupun kita ingin mendeteksi hanya sudut kotaknya, harus tetap mendeteksi area tekstur lain. Makna warna merah itu artinya kita bisa mau pixel yang memiliki skor karena lebih dari 1% dari skor maksimal. Setelah itu kita kan tandai sebagai corner atau warna merah. Karena thresholdnya cukup rendah, maka banyak titik lolos threshold, hasilnya banyak titik merah. Jika titiknya diperbesar, misalnya 0,1 dikali dari seterusnya maksimal, maka hasil titik merah tadi itu akan berkurang. Kan tadi pada codingannya thresholdnya itu dia 0,1. Jadi kita 0,1, saya cukupkan 0,1. Mungkin titik merahnya kan berkurang. Coba kita. Nah, di sini bagi kita lihat, karena kita sudah kurangi ya thresholdnya, kita sudah perbesar thresholdnya, maka hasil titik merah itu dia akan berkurang, tidak sebanyak yang tadi.
Ya, nih. Kalau kita pakai shell. Sekarang kita lanjut. Di sini kita masuk ke detection of features and uncertainty. Teknik sebelumnya kita menggunakan video Coronavirus. Sangat baik untuk mengakses sudut dan memiliki keunggulan tersendiri karena sudut tetap merupakan sudut, mereka tetap terdeteksi meskipun gambar diputar. Namun, jika kita mengubah skala, gambar menjadi lebih kecil atau lebih besar, beberapa bagian dari gambar mungkin kehilangan atau bahkan mendapatkan kualitas sudut. Sebagai contohnya, perhatikan detail sudut berikut pada gambar lintasan F1 Grand Prix Italia. Ini dapat kita lihat. Di sini karena dia perbesar, jadi pada bagian di sini kan ini banyak titik merahnya pada gambar pertama. Pas gambar kedua, titik merahnya sedikit, tapi pas bagian atas ini dia pada gambar pertama itu sedikit, tapi pada gambar kedua itu dia sedikit banyak. Kita akan memperhatikan bagaimana sudut-sudutnya jauh lebih padat. Namun, meskipun kita mendapatkan beberapa sudut, kita juga kehilangan yang lain. Secara khusus, mari kita periksa strength variance SKR yang terlihat seperti garis berkelok di ujung bagian lintasan yang lurus dari barat laut ke tenggara. Pada versi gambar yang lebih besar, baik pintu masuk maupun titik kunci dari lingkungan ganda terdeteksi sebagai sudut. Pada gambar yang lebih kecil, titik puncaknya tidak terdeteksi sebagai sudut. Jika kita mengecilkan gambar lebih lanjut, pada skala tertentu kita juga akan kehilangan pintu masuk ke chain itu. Kehilangan fitur seperti ini dia akan menimbulkan masalah. Kita membutuhkan algoritma yang bekerja tanpa mempengaruhi skala gambar. Jadi kita akan masuk ke bagian shift. Meskipun namanya terdengar agak misterius, sekarang kita tahu masalah apa yang ingin kita selesaikan. Hal itu sebenarnya masuk akal. Kita membutuhkan sebuah fungsi atau transformasi yang akan mendeteksi fitur atau transformasi fitur dan tidak menghasilkan hasil berbeda tergantung pada skala gambar. Perlu dicatat bahwa shift tidak mendeteksi titik kunci itu sendiri, atau yang dilakukan dengan dot atau difference of Gaussian. Sebaliknya, shift menggambarkan area di sekitarnya melalui vektor-vektor. Perkenalan singkat tentang dot perlu dilakukan. Sebelumnya kan kita sudah bahas pada bab selanjutnya, yaitu mempersiapkan yang OpenCV. Kita akan membahas filter low pass dan operasi DOR, khususnya fungsi Kipi Gaussian DOR. DOR adalah hasil dari penerapan berbagai filter Gaussian pada gambar yang sama. Sebelumnya, kita menggunakan teknik ini untuk mendeteksi titik. Dan ide dasarnya sama di sini. Hasil akhir dari operasi DOR berisi area-area penting atau titik kunci yang kemudian akan dideskripsikan melalui shift. Mari kita lihat bagaimana DOR dan shift bekerja pada gambar berikut. Penuh dengan segala konteks. Kita akan jelaskan tentang codingannya. Di sini seperti sebelumnya kita akan menyimpan dan membaca gambar. Setelah itu kita akan mengubah gambar menjadi grayscale juga. Shift juga selalu bekerja pada grayscale karena analisis fitur dilakukan berdasarkan intensitas pixel bukan warna. Setelah itu kita akan membuat objek shift. Instruksi ini membuat shift detektor. Shift mendeteksi titik penting atau key points-nya dan akan menggunakan metode dot atau difference of Gaussian. Shift kemudian membuat deskriptor, yaitu vektor angka yang mewakili fitur lokal pada setiap waypoint.
Setelah itu, kita akan mendeteksi keyword dan membuat deskriptor. Metode ini melakukan dua hal. Detik menemukan titik penting pada gambar atau corner ujung atap, tepi bangunan, tekstur pohon, dan lain-lain. Komput akan membuat deskriptor fitur 128 nilai kasih. Hasilnya, keypoints, list objek yang berisi posisi aksis, skala, orientasi. Setelah itu kita akan pada baris 10 sampai 15 kita akan fungsi itu dalam menggambar keypoints di gambar. Gambar ditimpa dengan canvas, yaitu setelah itu warna canvasnya 51, 163, 236. Ini dia akan menjadi warna biru muda atau warna kuning. Light draw keypoints membuat visualisasi lengkap. Lingkaran memberikan skala seberapa besar fitur. Itu garis dia akan menunjukkan orientasi fitur. Titik tengah itu lokasi keypointnya. Kita lihat. Di sini dalam outputnya kita akan melihat banyak lingkaran warna kuning tersebar pada objek yang punya tekstur kuat, yaitu tepi bangunan, sudut jendela, tekstur pepohonan, perubahan tajam pada garis horizon. Setiap lingkaran yang memiliki ukuran berbeda-beda, dia akan menunjukkan skala fitur lokalnya. Garis kecil ada orientasi fitur, titik di tengah itu posisi artinya dia menemukan titik yang paling stabil terhadap perubahan skala, rotasi, cahaya, dan perspektif. Juga cocok untuk mencocokkan dua gambar, penamaan objek, stitching atau panorama, dan tracking. Kita masuk ke anatomy of a keypoint. Anatomi dari sebuah titik kunci. Setiap titik kunci adalah sebuah instance dari kelas GP2 point yang memiliki properti-properti berikut. Yang pertama, properti PT atau titik berisi koordinat X dan Y dari titik kunci pada gambar. Properti ukuran menunjukkan diameter dari fitur. Properti sudut menunjukkan orientasi fitur seperti ditunjukkan oleh garis radial pada gambar yang telah diproses sebelumnya. Properti respon menunjukkan kekuatan dari titik kunci. Beberapa fitur diklasifikasikan oleh SIP sebagai lebih kuat dibandingkan yang lain. Dan respon adalah properti yang akan kita periksa untuk menilai kekuatan sebuah fitur. Properti oktav menunjukkan lapisan dalam piramida gambar tanpa fitur ditemukan. Mari kita tinjau singkat konsep piramida gambar yang sebelumnya telah kita bahas di bab selanjutnya. Mendeteksi dan menilai wajah. Pada bagian memahami harga sket, algoritma SIP bekerja dengan cara yang mirip dengan algoritma deteksi wajah dalam hal memproses gambar yang sama secara iteratif, tetapi mengubah input pada setiap iterasi.
Secara khusus, skala gambar adalah parameter yang berubah pada setiap iterasi atau oktav dari algoritma. Dengan demikian, properti oktav terkait dengan skala gambar pada saat titik kunci terdeteksi akhirnya, properti kelas ID dapat digunakan untuk memberikan identifikasi khusus pada sebuah titik kunci atau sekelompok titik kunci. Kita masuk ke detection class detection feature and detection sort descriptor. Komputer visi adalah cabang ilmu komputer yang relatif masih muda, sehingga banyak algoritma dan teknik terkenal baru ditemukan belakangan ini. Pada kenyataannya baru berusia 21 tahun yang diterbitkan oleh David Low pada tahun 1999. SARP adalah algoritma pendeteksi fitur yang diterbitkan pada tahun 2006 oleh Herbert Day. SARP beberapa kali lebih cepat daripada SIP dan sebagian terinfluensi oleh Perlu dicatat bahwa baik SIP maupun SARP adalah algoritma yang dipatenkan dan karena alasan ini hanya tersedia dalam bug OpenCV contrib di mana blockchain make OpenCV enable non-free digunakan tidak terlalu relevan bagi buku ini. Untuk memahami bagaimana SARP bekerja secara mendalam, sejauh kita bisa menggunakan aplikasi kita dan memanfaatkan sebaik mungkin, yang penting untuk dipahami adalah bahwa CV2 SARP adalah kelas OpenCV yang melakukan deteksi titik kunci dengan algoritma fast hashing dan ekstraksi deskriptor yang SARP. Mirip dengan kelas CV2 SIP, yang melakukan deteksi titik kunci dengan DAL dan ekstraksi deskriptor dengan SIP. Selain itu, kabar baiknya adalah OpenCV menyediakan API standar untuk semua algoritma pendeteksian fitur dan ekstraksi deskriptor yang didukungnya. Dengan demikian, dengan hanya perubahan kecil, kita dapat menyelesaikan contoh kode sebelumnya untuk menggunakan SARP alih-alih SIP. Berikut adalah kode yang telah dimodifikasi dengan perubahan relatable. Di sini kita jelaskan kodingannya. Seperti sebelumnya, kita akan mengumpar dan membaca gambar. Mengumpar library dan membaca gambar tertutup. Gambar 3 kan kita ubah menjadi grayscale. Terus seperti juga dia akan bekerja berdasarkan intensitas pixel bukan warna. Karena itu gambar harus diubah menjadi grayscale. Setelah itu kita akan membuat objek SARP yang di board. Ini membuat detektor fitur SARP atau speed up robust fitur. Parameternya 8000, ini adalah Hessian threshold. Apa arti Hessian threshold? Semakin besar angkanya, semakin sedikit keypoints yang ditemukan. Semakin kecil angkanya, semakin banyak fitur yang dideteksi atau lebih sensitif. Dengan threshold 8000, SARP akan hanya mendeteksi fitur yang sangat kuat, menghasilkan keypoints yang relatif sedikit dan lebih fokus pada area TV dan struktur bangunan besar. Ini cocok untuk panorama atau objek dengan kontras kuat. Setelah itu kita akan deteksi campus dan compo deskriptor. SARP dan melakukan dua operasi. Yang pertama itu detect akan melakukan painting corner block tapi berupa drastis. Compute akan membuat deskriptor berupa vektor angka untuk setiap waypoint digunakan untuk matching atau tracking. Hasilnya nanti campus itu daftar titik lokasi fiturnya. Deskriptor itu tabel berisi nilai ciri setiap waypointnya. Setelah itu, kita akan menggambar keypoints pada gambar. Kita akan menambahkan visualisasi keypoints ke gambar. Warna lingkaran itu 51, 163, 236. Boleh itu warnanya biru cerah, tapi kenapa ini kita masih agak kuning begitu. Setelah itu flat brownish keypoint dia akan menghasilkan lingkaran dengan ukuran sesuai skala fitur. Garis kecil menunjukkan orientasi fitur, titik tengah lokasi keypoint. Dia akan membuat visualisasi fitur lebih informatif. Nah,
Data kita menyediakan kodenya, kita akan melihat outputnya. Pada sini, titik biru atau campusnya, titik menunjukkan lokasi fitur penting yang ditemukan saat dasar lingkaran menunjukkan skala fitur atau lingkaran besar fitur yang ditemukan pada area dan struktur besar lingkaran kecil dan kecil. Garis kecil di lingkaran menunjukkan orientasi. Self mendeteksi ada perubahan intensitas paling kuat sehingga tahan terhadap rotasi. Nah, perbedaan SARP dengan SIF, SIF itu lebih kuat, sedangkan SARP itu lebih cepat. SIF itu menggunakan DOT, sedangkan SARP itu menggunakan Hessian matrix. SIF itu dia tahan skala dan rotasi. SARP itu juga tahan skala dan rotasi. SIF itu banyak fitur detail, SARP fitur lebih sedikit jika threshold tinggi. SIF itu lebih berat, sedangkan SARP dia lebih efisien. Pada threshold 8000 SARP akan menampilkan fitur yang benar-benar kuat saja, sehingga output terlihat lebih bersih dibanding SIF. Kan ini output SARP, sedangkan output SIF itu ini. Dapat kita lihat perbedaannya. Oke, kita masuk ke Elsing RAT with best feature and real description. Kita masuk ke fast. Fitur dari algoritma fast, dia bekerja dengan menganalisis lingkungan melingkar yang terdiri dari 16 pixel. Algoritma ini dia menandai setiap pixel di lingkungan sebagai lebih terang atau lebih gelap dari ambang tertentu yang ditentukan relatif terhadap pusat lingkaran. Sebuah lingkungan dianggap sebagai sudut jika mengandung sejumlah pixel berturut-turut yang ditandai sebagai lebih terang atau lebih gelap. Fast juga menggunakan uji kecepatan tinggi yang kadang-kadang dapat menentukan bahwa sebuah lingkungan bukan sudut hanya dengan memeriksa 2 atau 4 pixel saja alih-alih 16. Untuk melihat bagaimana. Nah, siapa kita lihat gambarnya. Di sini kita dapat melihat sebuah lingkungan 16 pixel pada dua pembesaran berbeda. Pixel pada posisi 159 dan 13 sesuai dengan 4 titik kardinal di tepi lingkungan melingkar. Jika lingkungan tersebut adalah sebuah sudut, kita mengharapkan bahwa dari keempat pixel ini tepat atau tepat 3 atau tepat 1 yang lebih terang daripada ambang batas. Cara lain untuk menyatakan ini adalah bahwa tepat 1 atau tepat 3 dari mereka akan lebih gelap daripada ambang batas. Jika tepat 2 dari mereka lebih terang daripada ambang batas, maka kita memiliki tepi, bukan sudut. Jika tepat 4 atau tepat 0 dari mereka lebih terang daripada ambang batas, maka kita memiliki lingkungan relatif uniform yang bukan sudut maupun tepi. Kita masuk ke brief. Brief di sisi lain bukanlah algoritma deteksi fitur, melainkan sebuah deskriptor. Mari kita telah lebih dalam konsep apa itu deskriptor, dan kemudian lihat brief. Ketika kita sebelumnya menganalisis gambar dengan shift dan SAR, ini inti dari seluruh proses adalah pemanggilan fungsi detect and compute. Fungsi ini melakukan dua langkah berbeda, deteksi dan komputasi, dan keduanya mengembalikan dua hasil berbeda yang digabungkan dalam sebuah tuple. Hasil dari deteksi adalah sekumpulan key point, hasil dari komputasi adalah sekumpulan deskriptor untuk key point tersebut. Ini berarti bahwa kelas CV2 SIF dan CV2 SARP OpenCV yang mengimplementasikan algoritma untuk deteksi dan deskripsi. Ingat, bagaimanapun bahwa SIF dan SARP asli bukan algoritma deteksi fitur. CV2 SIF di OpenCV mengimplementasikan deteksi fitur di LG plus deskripsi SIF. Sementara CV2 SARP mengimplementasikan deteksi fitur plus Hessian plus deskripsi
Deskripsi soft. Deskriptor keepon adalah representasi dari gambar yang berfungsi sebagai gerbang menuju pencocokan fitur karena kita dapat membandingkan deskriptor keepon dari dua gambar yang menemukan kesamaan. Div adalah salah satu deskriptor tercepat yang tersedia saat ini. Teori di balik Div cukup rumit, tapi cukup dikatakan bahwa Div mengadopsi serangkaian optimasi yang menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk pencocokan fitur. Kita masuk ke brute force method. Pencocokan brute force adalah pencocokan deskriptor yang membandingkan dua set deskriptor titik kunci dan menghasilkan hasil yang berupa daftar pencocokan disebut brute force karena sedikit optimasi yang terlibat dalam algoritma ini untuk setiap deskriptor titik kunci. Dalam set pertama, pencocok melakukan perbandingan dengan setiap deskriptor titik kunci dalam set kedua. Setiap perbandingan menghasilkan nilai jarak dan kecocokan terbaik dapat dipilih berdasarkan jarak terkecil, termasuk image yang mobile into image. Sekarang, setelah kita memiliki gambaran umum tentang apa itu custom brief, kita dapat memahami mengapa tim di balik ORG yang terdiri dari Ethan, Roboff, Nielsen, Greenberg memilih kedua algoritma ini sebagai dasar untuk ORG dalam metode analisis varians dan korelasi fitur brief dan terorientasi metode pembelajaran untuk mendekorasi fitur brief di bawah infrared dan rotasi yang mengarah pada kinerja lebih baik dalam aplikasi tetangga terdapat poin-poin utama yang cukup jelas. OLB bertujuan untuk mengoptimalkan dan mempersiapkan operasi termasuk langkah yang sangat penting dalam memanfaatkan brief secara sadar rotasi sehingga pencocokan menjadi lebih baik bahkan dalam situasi di mana gambar perhatian memiliki rotasi yang sangat berbeda dengan gambar fluid. Beratap ini mungkin kita sudah cukup dengan teori dan ingin langsung mencoba menunjukkan fitur. Jadi mari kita lihat berapa. Karena saya sudah gabungkan, jadi saya tinggal jelaskan saja kondisi. Pertama, seperti sebelumnya kita akan mengimport library. Di sini kita import library multipilot untuk menampilkan gambar dengan bagus. Lalu kita akan membaca dua gambar. Dua gambar dibaca dalam bentuk Dressel. IMG itu logo NASA, MG itu foto Kennedy Space Center. Tujuan adalah mencari apakah logo NASA muncul di foto dan mencocokkan fitur. Setelah itu, kita akan membuat objek ORB. ORB adalah deteksi fitur cepat, ringan, dan gratis atau tanpa lisensi. ORB mendeteksi keypoints dan deskriptor berdasarkan post dan brief. Setelah itu, pada baris 8 dan 9, kita akan deteksi keypoints dan deskriptor. KP0 dan KP1 itu lokasi titik fitur pada dua gambar. Des0 dan Des1 itu deskriptor ORB panjang 32 bit tipe biner. ORB menghasilkan fitur binary sehingga nanti digunakan master khusus. Pada baris 11 sampai 13, kita akan matching dengan BF matter atau cross-check sama dengan true. BF matter adalah brute force matcher dibandingkan setiap deskriptor satu persatu. Individual norm Hamming digunakan karena ORB memakai deskriptor binar. Dan cross-check sama dengan true hanya mempertahankan mas yang saling cocok dua arah. Mas digolongkan berdasarkan distance atau semakin kecil semakin cocok. Pada baris 19 sampai 18, kita akan visualisasikan 20 mas terbaik. Menggambar garis yang menghubungkan fitur yang cocok di dua gambar. Menampilkan 25 kecocokan terbaik. Setelah itu, pada baris ini bolehnya kita pindahkan dulu ya. Jadi kita lihat outputnya.
Nah, itu dapat kita lihat kita masuk ke veterinary mass anjing KNN dan terapi tes. Bayangkan bahwa sekelompok besar filsuf terkenal meminta kita untuk menilai debat mereka tentang sebuah pertanyaan yang sangat penting bagi kehidupan alam semesta dan segalanya. Kita mendengarkan dengan sesama setiap filsuf berbicara penting. Akhirnya ketika tanya saja. Ini kita langsung jelaskan saja codingannya. Yang disebut coding kita tinggal jelaskan saja. Nah, pada baris 22 sama 23 kita akan membuat meshing menggunakan KNN dan yaitu 2. KNN mencari 2 pencocokan predikat untuk sedang dan deskriptor digunakan untuk rapid test atau cara ini jauh lebih akurat. Setelah itu pada baris 25 sampai 28 kita akan membuat ratio testnya atau loss testnya. Arti ratio test itu jika mas terbaik atau M jauh lebih baik dari mas kedua atau N, maka mas dianggap valid. Formula itu M distance lebih 0,7 kali N distance. Ini mengurangi mas false atau false masnya. Dan itu pada baris 30 sampai 34 akan memiliki hasil KNN-nya menggambar semua mas yang lolos rapid test biasanya lebih akurat daripada PA cross check biasa. Itu deh. Pada output ini karena sama ratio tes itu dinamakan mas yang lebih akurat dan lebih sedikit ciri-cirinya hanya mas yang benar-benar mirip ditampilkan. False mas jauh lebih sedikit biasanya menunjukkan lokasi logo NASA secara lebih jelas. Ratio tes adalah teknik standar di filter machine. Kita lanjut. Ini output pertama. Kita masuk ke matching explain. Bentar, karena jaringan video Plan adalah singkatan dari Fast Library for Application Net. Nearest Network ini adalah perpustakaan sumber terbuka di bawah lisensi BSD 2. Kalau usah yang bersama. Dan sini Plan Internet adalah Plan berikutlah kutipan dari situs web tersebut. Plan adalah perpustakaan
untuk melakukan pencarian tetangga terdekat secara perkiraan yang cepat di ruang berdimensi tinggi. Perpustakaan ini berisi kumpulan algoritma yang kita temukan paling efektif untuk pencarian tetangga terdekat dan sistem untuk secara otomatis memilih algoritma terbaik. Cara parameter optimal tergantung pada dataset. Plan ditulis dalam C++ dan memiliki binding untuk bahasa berikut. C, MATLAB, dan Python. Kita langsung saja ke codingannya. Ini juga saya sudah coding semuanya. Jadi satunya jelaskan saja codingannya dan outputnya. Di sini pertama juga kayak sebelumnya itu kita tekan import library. Di sini kita gunakan untuk pemrosesan citra, itu PCP, computational memory, dan nanti dan visualisasi. Yaitu kita akan membaca dua gambar. Yang ground itu gambar objek yang ingin dicari atau ditandai, dan bisa itu gambar besar yang mungkin berisi objek tersebut. Dibaca dalam mode grayscale karena sih bekerja dengan intensitas bukan warna. Setelah itu, pada baris 8 sampai 10, dia akan deteksi fitur shift. Shift mendeteksi kepan, aplikasi, dan faktor cirinya. KP0 dan KP1 adalah daftar titik fitur pada kedua gambar. Des0 dan Des1 adalah 128 dimensi deskriptor shift. Setelah itu, pada baris 13 sampai 16, plan mental atau penceritaan cepat, plan digunakan untuk menciptakan hasil itu dengan cepat. Karakteristik cocok untuk si data floatnya. Pada baris 18, dia akan menciptakan fitur dengan KNN mas. Setiap fitur pada gambar 0 dicocokkan dengan 2 mas terdekat pada gambar 1 digunakan untuk database atau test. Pada baris 20 sampai 23, radio tes atau menyadari pencocokan yang bagus, hanya mas yang jauh lebih dekat dibanding mas kedua yang dianggap valid mengurangi pas mas serasa drastis. Pada baris 25 sampai 25 sampai 26, kita akan mengambil titik koordinat yang cocok SCPTS koordinat titik fitur dari gambar facial object di STPTS posisi titik fitur pada gambar besar. Baris 28 sampai 30 pada baris 28 kita akan menghitung homografi menggunakan rangsas. Homografi digunakan untuk menyelaraskan dua gambar, menemukan transformasi perspektif antara objek dan lokasi di gambar besar. Rangsas membuang mas yang tidak konsisten atau outlier. Pada baris 29 sampai 32, kita akan menghitung batas atau outline per objek dalam gambar 1. Kita akan membuat 4 titik sudut gambar objek M0 transformasi ke posisi objek pada M1 menggunakan homografi M. Pada baris 34 sampai 39, kita akan menggambar outline pada gambar besar, menghubungkan 4 titik sudut menjadi kotak. Ini menandai lokasi objek yang terdeteksi di gambar besar. Setelah itu, kita akan menampilkan hasilnya. Kita lihat. Ini outputnya. Objek gambar kecil temukan dalam gambar besar menggunakan shift atau plan. 4 sudut objek digambar sebagai outline kotak. Di atas gambar besar posisi objek terlihat akurat meskipun diperkecil, diperbesar, diputar, berubah dan persepsi sedikit atau titik. Kita masuk ke performing homography with pandas. Pertama-tama, apa itu homografi? Mari kita baca definisi dari internet. Sebuah hubungan antara dua bangunan sehingga untuk setiap titik pada satu bangunan terdapat satu dan hanya satu titik di bangunan lainnya. Dan sebaliknya, dengan demikian sebuah garis singgung yang digelindingkan pada sebuah lingkaran memotong dua garis singgung tetap dari lingkaran tersebut pada dua himpunan titik yang bersifat homografi. Jika kita seperti bentuk ini masih volumenya tidak definisi sebelumnya,
kita mungkin akan menemukan penjelasan berikut sedikit lebih jelas. Homografi adalah kondisi di mana dua gambar saling terkait ketika salah satunya adalah distorsi perspektif dari yang lain. Pertama, mari kita lihat apa yang kita capai agar kita dapat sepenuhnya memahami apa itu homografi. Kemudian kita akan pelajari hal tersebut. Bayangkan bahwa kita ingin mencari tato berikut. Kita sebagai manusia dapat dengan mudah menemukan tato dalam gambar berikut meskipun ada perbedaan dalam rotasi. Ini hasilnya. Sebagai latihan dalam penglihatan komputer, kita ingin menulis dan menghasilkan visualisasi berikut dari keseluruhan titik kunci dan homografi. Seperti yang ditunjukkan dalam tangkapan layar sebelumnya, kita mengambil objek pada gambar pertama, mengidentifikasinya dengan benar pada gambar kedua. Menggambar garis yang cocok antara titik-titik kunci dan bahkan menggambar bingkai putih menunjukkan deformasi perspektif dari objek pada gambar kedua relatif terhadap gambar pertama. Kita mungkin telah menebak dengan benar bahwa implementasi skrip dimulai dengan mengimpor pustaka, membaca gambar dalam format grayscale, mendeteksi fitur, dan menghitung deskriptor shift. Kita telah melakukan semua ini dalam contoh sebelumnya. Jadi kita akan melewatkannya di sini. Mari kita lihat apa yang kita lakukan selanjutnya. Kita melanjutkan dengan menyusun daftar kecocokan yang lolos. Ujian Russell seperti yang ditunjukkan dalam bullet berikut. Karena kita sudah coding, jadi tinggal kita jelaskan saja. Codingannya. Ini pertama kita akan import library, setelah itu kita akan membuat fungsi untuk membuat deskriptor shift. Membuat objek shift. Kita adjusting untuk deteksi fitur gambar, lalu kita ambil semua nama file dari folder, file berisi nama folder di folder tools. Setelah itu pilih hanya file JPG saja, hanya gambar JPG, baca gambar dan hitung deskriptor shift. Type itu tipe detik fiturnya, DS itu vektor fitur untuk setiap keyword. Dan simpan deskriptor ke file NPY atau contoh query JPG, query NPY, send JPG, send NPY. Setelah itu kita akan memanggil fungsi folder tools. Kita membuat semua deskriptor untuk pertama kali. Setelah itu kita akan membaca gambar query. Query JPG adalah gambar tato yang ingin dicari. Setelah itu kita akan mengumpulkan semua file deskriptor NPY selain query NPY. Jika folder berisi query JPG query NPY dan JPG SNP, maka deskriptor SNP itu kita akan hitung deskriptor query-nya. Ini akan menghasilkan fitur dari gambar query untuk dihasilkan nanti. Kita akan dan kita akan membuat masukan yang lebih cepat untuk shift. Plan adalah beberapa kebijakan fitur yang cepat untuk shift. Kita akan satunya mesh jika jumlah kebijakan lebih dari 10 gambar yang cocok. Kita akan proses pencarian dan kita akan loop semua deskriptor yang ditemukan. Kita akan loop deskriptor sense-nya menunjukkan fitur query dengan fitur harus menggunakan KNN K sama dengan 2. Loss ratio testnya itu hanya mas yang benar-benar bagus disimpan. Cek apakah memenuhi syarat minimum. Pada outputnya itu 1 terus minus sense cukup dengan query.
Maka menentukan yang terbaik karena hanya satu kandidat yang otomatis menjadi plan suspect. Kita lihat outputnya. Ini outputnya itu gambar sans JPG ditemukan mengandung karakter yang sama dengan di query JPG. Kalau kita Oke, kita lanjut ke bab 7 tentang building custom object detector. Terkhusus kita akan menginjak dalam berikut mempelajari Genesis deskriptor lainnya, deskriptor histogram gradient terarah atau HAG, memahami non maximus suppression yang juga disebut non maximus suppression atau NMX yang membantu kita memilih yang terbaik dari kumpulan general deteksi yang saling tumpang tindih. Dan juga kita akan peroleh pemahaman tingkat tinggi tentang SVM. Klasifikasi serbaguna ini didasarkan pada pembelajaran mesin yang terawasi dengan cara yang mirip dengan regresi linear, mendeteksi orang dan classifier yang sudah dilatih sebelumnya berdasarkan deskriptor HOG. Latih classifier path of course untuk mendeteksi mobil. Untuk ini kita akan belajar dengan implementasi custom dari piramida gambar jendela geser dan lens agar kita dapat lebih memahami cara kerja teknis jendela. Kita masuk ke understanding how this goes. HOG adalah deskriptor fitur sehingga termasuk dalam keluarga algoritma yang sama dan dengan skala invariant fitur transform atau SIF. Speed, solve, dan ORB yang telah kita bahas di bab 6 tadi, mengambil gambar dan pencarian menggunakan deskriptor gambar seperti deskriptor fitur lainnya. HOG mampu memberikan jenis informasi yang penting untuk pencocokan fitur, serta untuk deteksi dan pengenalan objek. Paling umum, HOG digunakan untuk deteksi objek algoritma ini dan khususnya penggunaannya sebagai detektor manusia dipopulerkan oleh Navnik, Dalal, dan Bill Briggs dalam makalah mereka. Mekanisme internal HOG sangat cerdas. Sebuah gambar dibagi menjadi sel-sel dengan sekumen gradien dihitung untuk setiap sel. Setiap gradien menggambarkan perubahan intensitas pixel dalam ada tertentu bersama-sama. Gradien ini bentuk representasi histogram. Dari set tersebut, kita menemukan peningkatan serupa saat mempelajari fenomena wajah dan histogram pola biner lokal atau BPH di bab sebelumnya. Berita semuanya wajah. Sebelum masuk ke rincian teknis tentang bagaimana HOG bekerja, mari kita lihat dulu bagaimana HOG bekerja. Di sini dapat kita lihat tentang visualisasi HOG. Ini gambar ini tuh foto mobil. Nah, gambar itu yang diproses oleh HOG. Itu gambar kedua. Ini ada gambar input yang akan diproses HOG. Itu gambar ketiga. Ya. HOG ini adalah tampilan bagaimana HOG menghitung arah garis pada setiap sel atau kecil di gambar. Setiap kotak kecil memiliki garis-garis pendek. Garis-garis itu kemudian menunjukkan arah gradien paling kuat di bagian itu. Jika banyak garis dan garisnya tebal, berarti daerah tersebut punya tipe yang kuat. Jadi gambar itu adalah peta alat TP atau FG attention map yang menjadi fitur utama HOG. Pada gambar ketiga ini, dia akan rekonstruksi gambar dari fitur HOG tadi atau hot list. Para peneliti Conrad dan tim, dia akan membuat teknik bernama
HOGLIS tujuannya itu dan membalik proses HOG tadi untuk melihat gambar seperti apa yang bisa direkonstruksi hanya dari teknologi. Hasilnya terlihat buram karena HOG tidak menyimpan warna atau detail halus, tapi bentuk besar seperti kap mobil terbuka dan pintu mobil tetap terlihat. Ini menunjukkan bahwa HOG sangat kuat dalam menangkap bentuk atau set meskipun detailnya hilang. Kita masuk di understanding NMS. Konsep NMS mungkin terdengar sederhana dari sekumpulan solusi yang tumpang tinggi, cukup pilih yang terbaik, namun implementasinya lebih kompleks daripada yang mungkin kita kira pada awalnya. Ingat penilaian gambar, deteksi yang tumpang tinggi dapat terjadi pada skala yang berbeda. Kita harus mengumpulkan semua deteksi positif kita dan mengubah batasnya kembali ke skala yang sama. Sebelumnya kita merasa tumpang tinggi setiap implementasi NMS yang umum mengambil pendekatan berikut. 1. Bangun piramida gambar. Kedua itu pindai setiap level piramida menggunakan pendekatan jendela geser untuk deteksi objek. Untuk setiap nilai menunjukkan deteksi positif atau melewati ambang kepercayaan tertentu, ubah jendela tersebut kembali ke skala gambar asli. Tambahkan jendela skor kepercayaan ke dalam daftar deteksi positif. Urutkan daftar deteksi positif berdasarkan urutan skor kepercayaan menurun sehingga deteksi terbaik pada di urutan pertama daftar. Untuk setiap jendela W dalam daftar deteksi positif, hapus semua jendela berikutnya dan tumpang tinggi secara signifikan dengan W. Kita akan mendapatkan daftar deteksi positif yang memenuhi kriteria NMS. Selain NMS, cara lain untuk menyaring deteksi positif adalah dengan menghapus sub window apapun. Ketika kita berbicara tentang sub window atau subregion, yang kita maksud adalah window atau region dalam gambar, dan sepenuhnya berada di dalam window atau region lain. Untuk memeriksa sub window, kita hanya perlu membandingkan koordinat sudut dari berbagai persegi panjang window. Kita akan mengambil pendekatan sederhana. Ini dalam contoh praktis pertama kita. Pada bagi orang dengan deskriptor HOAG, opsional MS, dan penekanan subwindow dapat digabungkan. Kita masuk ke understanding SVM. Tanpa masuk ke detail bagaimana SVM bekerja, mari kita coba pahami apa yang bisa dibantu SVM capai dalam konteks pembelajaran mesin dan komputer fisik. Dengan data pelatihan diberi label SVM, belajar untuk mengklasifikasikan jenis data yang sama dengan cara menemukan hyperplane optimal. Dalam bahasa sederhananya adalah bidang yang bagi data dengan label berbeda sejauh mungkin. Untuk membantu pemahaman kita, mari kita lihat diagram berikut yang disediakan oleh Jess dan di bawah lisensi Creative Commons. Di sini dapat kita lihat pada diagram ini ada 3 garis. Yang pertama itu hyperplane H1 atau garis hijau, hyperplane H2 atau garis biru, dan hyperplane H3 atau garis biru. Hyperplane H1 dia tidak bisa memisahkan titik hitam dan putih, atau jadi ini jelas bukan hyperplane yang valid. Sedangkan hyperplane H2 dia bisa memisahkan 2 kelas, tetapi jarak antar kelas ke garis ini kecil, marginnya sempit atau tidak optimal. Dan hyperplane H3 dia bisa memisahkan 2 kelas dan jaraknya ke data terdekat dari kedua kelas adalah yang paling besar. Inilah hyperplane terbaik menurut SVM yang disebut optimal hyperplane. Dengan kata lain, SVM memiliki garis yang tidak hanya memisahkan tapi juga memberi ruang atau margin selebih. SVM dalam contoh panel orang atau person dan not person berarti sedangkan contoh SVM untuk mendeteksi apakah sebuah jendela gambar memuat orang atau tidak. Bagi prosesnya kita akan mengumpulkan data trend. Kalau dari gambar yang ada orang,
HOG dari gambar yang tidak ada orang. Semua data ini diberi label person dan non-person. SVM belajar mencari hyperplane yang misalkan HOG person dan non-person. Saat ada gambar baru, ambil fitur HOG-nya, masukkan ke SVM. SVM menentukan apakah fitur itu lebih dekat ke sisi person atau non-person. Karena SVM menggunakan jarak ke hyperplane, model ini juga bisa memberi semacam confidence score. Semakin jauh dari garis satu semakin yakin prediksinya. Kita masuk ke deteksi vulkan erupsi. Kita langsung biasa saja satunya. Di sini kode ini dia menggunakan HOG deskriptor dari OpenCV dan SVM bawaan untuk mendeteksi orang atau people fiction. Metode ini adalah metode klasik sebelum YOLO, SSI atau metode deep learning-nya. Jadi pertama kita akan membuat fungsi just inside atau IO. Fungsinya ini untuk mengecek apakah bounding box ini berada di dalam bounding box O. Tujuannya adalah menghapus deteksi yang bertumpuk atau redundant box, hanya menyimpan kotak dasar atau panel. Itu pada baris 910 kita akan membuat HOG deskriptor dan deskriptor. HOG deskriptor itu dia memilih objek HOG untuk SRT itu, sedangkan untuk set SVM detektor itu dia memasang SVM bawaan dari OpenCV yang sudah dilatih untuk mendeteksi orang. Ini adalah model HOG dan linear SVM klasik dari DAO dan fix. Setelah itu kita akan membaca gambar. Itu kita akan mendeteksi orang menggunakan berapa baris 12 dan 13. Kita akan mendeteksi orang menggunakan HOG. Parameter pentingnya itu mean stride-nya sama dengan 4,4. Berjalan atau sliding window itu lebih rapat atau lebih akurat tapi lebih lambat, dan scale-nya itu 1,02. Gambar yang disusun dalam banyak skala untuk mendeteksi manusia pada ukuran berbeda. Dan group result itu sama dengan 2, menghilangkan deteksi yang jelek atau terlalu sedikit dukungannya. Hari ini kita akan membuat buttering box yang tumpang tindih. Loop mengecek setiap bounding box-nya. Jika box R berada dalam box I, abaikan box R atau box kecil dibuang, hanya box besar utama disimpan. Ini membuat output jadi lebih rapi dan tidak berantakan. Dan pada baris 25 sampai 30 kita akan menggambar bounding box dan confidence score-nya. Kotak kuning digambar di sekitar orang terdeteksi angka confidence SVM ditampilkan di atasnya, misalnya 0,65 atau 0,87. Semakin tinggi angkanya, semakin yakin model. Kita lihat outputnya. Sini dapat kita lihat output itu adalah gambar yang deteksi orang yang independen dan bounding box kuning. Di sekitar setiap orang, angka kuning di atas kotak menunjukkan contoh confidence-nya itu 0,87, itu sangat yakin. 0,6 itu cukup yakin, dan 0,9 itu borderline itu tapi masih dianggap orang. Output yang menunjukkan bahwa HOG dan SVM berhasil mendeteksi banyak wanita di ladang. Meskipun beberapa deteksi bisa meleset karena metode klasik ini tidak setangguh di paling modern.
Kita masuk ke understanding bow. Apa itu back of force? Bow adalah teknik yang awalnya digunakan dalam natural language processing atau NLP untuk memproseskan teks. Metode ini kemudian diadaptasi untuk computer vision sebagai back of visual force atau BOI. Tapi konsep dasarnya sama. Intinya, bahwa mengubah teks atau gambar menjadi angka, caranya dengan menghitung berapa kali setiap kata muncul. Jadi pada contoh ini, contoh dokumen ada 3 kalimat. Dokumen pertama itu I like coffee TV and I like, dan kalau dokumen dia itu I like chipsas and a car. Dokumen 3 itu I don't like artichokes. Pada langkah pertama, kita akan membuat vocabulary atau kata-katanya. Kita kumpulkan semua kata unik dari semua dokumen, lalu kita hitung berapa kali munculnya. Nah, di sini dapat kita lihat I itu ada 4 kali. I, 1, 2, 3, 4. Jadi, koni itu ada berisi 4. Dan like itu ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. Dan koni itu berisi 4. OpenCV dia 1. Ini saja. Dan N itu dia berisi 2. 1, 2. Python juga 2. Di proses 1, Don itu 1, dan aplikasi itu 1. Total ada 8 kata unik. Ini disebut vocabulary atau vocabulary codebook atau dictionary. Angka kedua, kita akan mengubah dokumen menjadi vektor angka. Setiap dokumen diubah menjadi vektor dengan panjang atau sama dengan jumlah kata di vocabulary. Di sini panjangnya itu 8. Urutannya sesuai kamus. Itu I, like, OpenCV, and Python, Citrafest, dan Atticus. Sekarang, hitung berapa kali kita akan muncul di dokumen. Pada dokumen 1, I like, OpenCV, and kon hasilnya itu I-nya itu 1, like-nya itu I-nya itu 2, like-nya itu 2, OpenCV-nya 1, N-nya itu 1, Python-nya itu 1, Citrafest-nya 0, Don-nya itu 0, dan data sekretarnya itu 2, 2, 1, 1, 1, 0. Pada dokumen kedua, ada Citrafest and Python. I-nya itu 1, like-nya itu 1, ya. Tugasnya itu 1, N-nya itu 1, dan Python itu 1. Dan hasilnya itu 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Dokumen ketiga itu I don't. 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Iya, artinya representasi vektornya 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Inti konsep itu WO itu tidak peduli urutan kata, tidak peduli tata bahasa, hanya menghitung berapa kali kata muncul. Hasil akhirnya adalah vektor angka. Yang faktor ini komputer bisa menghitung pemilihan dokumen, lewat klasifikasi spam atau bukan spam, melakukan clustering teks. Kita masuk ke image clustering. Image clustering adalah metode kuantifikasi di mana kita menganalisis sejumlah besar vektor untuk menemukan sejumlah cluster. Dalam sebuah dataset, kami mewakili jumlah cluster yang akan dibagi dari dataset tersebut. Istilah min mengacu pada konsep matematika dari data alfa atau min. Ketika didemonstrasikan secara visual, min dari sebuah cluster adalah centroidnya atau pusat geometrisnya dari titik dalam cluster tersebut.
Masuk ke data singkat. Di sini kita langsung saja jelaskan codingannya. Tuh kita disuruh mendownload datasetnya. Ini itu kita bagaimana mengisi mobil menggunakan BAW SVM dengan dataset Lucy. Karena dataset pada ini metode input itu shift untuk memiliki dari gambar. BAW untuk mengubah panjang deskriptif menjadi vektor atau dimensi. SVM itu klasifikasi mereka tentang kita set SVM klasifikasi yang kayak vektor BAW. Dan dari situ dataset punya train images digunakan untuk melatih BAW dan SVM, test images digunakan untuk menguji hasilnya. Tuh, kalau training itu vocabulary BAW. Kita ambil berapa image positif mobil dan negatif bukan mobil. Kita ambil shift deskriptor dari sistem gambar, kita masukkan ke BAW canvas trainer, canvas clustering, dia akan menghasilkan vocabulary. Vocabulary dipasang ke BAW instructor. Vocabulary ini ibaratnya kumpulan pola visual yang sering muncul pada gambar. Setelah itu kita akan running SVM. Untuk melatih SVM, kita ambil BAW deskriptor dari banyak gambar training, kita masukkan sebagai data training, kita labeli mobil itu 1, bukan mobil itu -1. SVM dilatih untuk membedakan keduanya. Setelah itu kita akan teks. Untuk setiap gambar teks, ekstraksi BAW deskriptor masukkan ke SVM, hasilnya itu 1 koma itu K, min 1 koma itu not K. Jadi langsung kita lihat outputnya. Ini outputnya tuh ada tulisan karnya warna hijau, contoh mobil car. Jika bukan mobil itu tulisannya not car. Kamera orang pakai kayu. Nika, ini kenapa ini? Kita masuk ke combine SVM leading window. Dengan menggabungkan klasifikasi SVM, kita dengan teknik jalan geser dan piramida gambar, kita dapat mencapai perbaikan berikut mendeteksi beberapa objek jenis yang sama dalam sebuah gambar, menentukan posisi dan ukuran setiap objek terdeteksi dalam gambar. Kita akan mengadopsi pendekatan berikut. Pertama, kita ambil sebuah wilayah dari gambar. Lalu kita klasifikasikan, lalu geser ke jumlah ini tekan sebanyak angka yang telah ditentukan. Ketika kita mencapai ujung paling kanan dari gambar, kita setel ulang koordinat F ke 0. Geser ke bawah 1 langkah, dan kita ulangi seluruh prosesnya. Pada setiap langkah, kita akan lakukan klasifikasi dengan SVM yang telah dilatih menggunakan BAW. Catat semua jendela yang merupakan versi positif menurut SVM. Setelah mengklasifikasikan setiap jendela di seluruh gambar, kita akan perkecil skala gambarnya. Dan kita ulangi seluruh proses penggunaan jendela dasar dengan demikian kita menggunakan piramida gambar. Lanjutkan perubahan skala dan klasifikasi hingga mencapai ukuran minimum. Ketika kita mencapai dari proses ini, kita telah mengumpulkan informasi penting tentang isi gambar. Namun, ada masalah. Kemungkinan besar kita telah menemukan sejumlah blok yang tumpang tinggi yang masing-masing menghasilkan deteksi positif dengan tingkat kepercayaan tinggi. Artinya, gambar mungkin mengandung satu objek yang terdeteksi beberapa kali. Jika kita melaporkan deteksi ganda ini, laporan kita kan cukup menyesatkan. Jadi kita kan filter hasil menggunakan NLS. Sebagai penyegaran, kita mungkin ingin merujuk kembali ke bagian memahami NLS sebelumnya.
Kita jelaskan tentang the SIM card in essence. Ini sebelumnya kita sudah membuat program deteksi mobil yang hanya bisa menggunakan seluruh gambar sebagai card dan bukan card. Sekarang kita tingkatkan menjadi deteksi objek sesungguhnya itu deteksi mobil di dalam gambar, menggambar kotak bounding box di lokasi mobil, bisa mendeteksi banyak mobil, tidak dipengaruhi ukuran mobil karena pakai unit piramid dan mengurangi duplikasi kotak dengan non maksimum space PMS. Konsep-konsep yang digabungkan program final akan memakai shading window, scan gambar dari kiri ke kanan atau skateboard dengan jendela kecil. Image piramid supaya bisa mendeteksi mobil besar maupun kecil. SVM score threshold, SVM tidak hanya mengeluarkan label jika kita aktifkan SVM predict score. Kita pakai nilai score untuk memutuskan apakah window itu cukup yakin berisi mobil. Dan NMS jika banyak jendela overlapping mendeteksi mobil. NMS menyisakan hanya kotak tersebut terbaik. Nih, diagram pertamanya fungsi ini mengambil area nanti yang berisi koordinat dan 10 persegi panjang. Jika kita memiliki n persegi panjang, bentuk areanya adalah n kali 5. Untuk persegi panjang itu pada indeks I. Dan nilai dalam area memiliki arti sebagai berikut. Proses I0 adalah koordinat x paling kiri. Proses I1 adalah koordinat y paling atas. Proses I2 adalah koordinat x paling kanan. Proses I3 adalah koordinatnya paling bawah. Proses I4 adalah skor, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan keyakinan lebih besar bahwa persegi panjang tersebut merupakan hasil deteksi yang benar. Sebagai argumen keduanya, fungsi ini mengambil ambang batas yang mewakili proporsi tumpang tindih maksimum antara persegi panjang. Jika dua persegi panjang memiliki proporsi tumpang tindih lebih besar, dari ini memiliki skor lebih rendah akan disaring pada akhirnya. Fungsi ini akan mengeluarkan area dari persegi panjang yang tersisa. Nah, di sini kita jelaskan codingannya, secara input saja. Seperti sebelumnya, kita kan input dan parameter, kita mengambil PCV nanti dan fungsi NMS. Kita menentukan nilai penting seperti score threshold, overlap threshold, sliding window size, dan step size-nya. Setelah itu, kedua kita akan membersih dan bold vocabulary. Kita akan mengambil 20 gambar, 10 push dan 10 next. Ekstraksi dari setiap gambar. Kami mengumpulkan deskriptor menjadi 12 visual words. Vocabulary ini menjadi kata-kata visual. Setelah itu, ketiga kita akan training SVM, mengambil 200 gambar, 100 post, dan 100 link. Data gambar diubah menjadi box vektor, dan SVM dilatih label 1 mobil, label -1 bukan mobil. Keempat, kita akan sliding window atau image pyramid, program baca gambar menjadi berbagai skala piramid, dan jumlah kecilnya itu 64 kali 64 dan satu sliding window. Setiap window diekstraksi baunya masuk ke SVM. Dicek apakah skor atau threshold. Dan 5. MMS karena banyak window bisa mendeteksi hal yang sama, MMS menghapus deteksi dulu dan hanya menyisakan kotak terbaik. Nanti outputnya akan menampilkan gambar yang kotak hijau dan di tempat mobil deteksi. Sini dapat kita lihat gambar-gambar yang inilah hasil akhir dari script detector SVM trading window player, yaitu sistem deteksi lokasi mobil dalam gambar dan menggambar kotak kuning atau bounding box, menampilkan nilai skor SVM pada kotak sendiri. Ini pada kotak ini bounding box. Nilai gambar yang kotak kuning menunjukkan nilai gambar yang oleh sistem dipresentasi sebagai mobil.
Diperoleh melalui sliding window, gambar di-scan menggunakan jendela kecil yang bergerak dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, pada berbagai ukuran atau piramid. Setiap jendela diproses oleh shift, bow, histogram SVM. Jika skor SVM di atas threshold, window dianggap mendeteksi mobil. Angka di atas kotak itu adalah SVM skornya. Contohnya 1,84 dan 120%. Itu adalah nilai confidence dari klasifikasi SVM ketika menggunakan apabila tersebut berisi mobil. Semakin tinggi semakin yakin SVM-nya bahwa objek adalah mobil. Skor 1,89 itu adalah lebih tinggi atau lebih yakin. Mobil kedua tidak terdeteksi karena mungkin uh, ukurannya sangat kecil dan injelnya itu kurang tepat. Body scenario-nya kurang representatif dan juga sliding window-nya tidak menangkap review dengan baik. Ini kejadian umum karena bow dan SPM bukan diaplikasikan prinsip geologis, sensitif terhadap scale dan tekstur. Kita masuk ke sini Oriented Training SPM. Ini kita akan menyimpan model ke file dan mengambil kembali model yang sudah disimpan, dan keuntungan itu tidak perlu melatih ulang atau lebih cepat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.